Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Al-Adawiyah, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Mutakin Purwakarta. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1, yang mana kelemahan apa yang paling krusial ya pada kurikulum PAI di Indonesia ini. Menurut saya, kelemahan yang paling krusial terhadap kurikulum PAI itu adalah di mana adanya kurikulum yang sangat ideal tapi berbeda dengan fakta lapangan yang terjadi di dalam kelas pada peserta didik. Nah, secara konseptual, PAI itu dirancang untuk menjadi insan yang bertakwa, beriman, dan juga berakhlak karimah. Tetapi proses di lapangannya itu, yang mana pendidik hanya berfokus kepada kognitif dan juga hafalan-hafalan dan hafalan, seperti itu. Nah, dari kognitif yang tadi dan juga hafalan-hafalan yang pendidik berikan kepada peserta didik, dampaknya itu mungkin peserta didik itu memahami fikih, akidah, dan juga sejarah, akan tetapi pada kenyataannya tidak menanamkan karakter agama gitu dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Nah, rekomendasi saya itu terhadap kurikulum PAI itu lebih menekankan pendekatan konseptual, yang mana lebih ditekankan itu terhadap keteladanan guru, pendekatan kepada peserta didik agar lebih sesuai dengan lapangan yang ada gitu. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan hakikat kurikulum PAI dan juga tujuannya. Nah, hakikat kurikulum PAI ini itu lebih kepada esensi filosofisnya, yang mana pendidikan yaitu membentuk manusia menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak karimah sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti itu. Nah, sedangkan tujuan kurikulum PAI itu merupakan hasil konkret yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Contohnya itu misal anak mampu mempelajari nilai-nilai Islam, kemudian juga anak mampu untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya di sekolah yaitu misal anak-anak dibiasakan untuk pembiasaan sholat duha, seperti itu, membaca Al-Quran, juga ya contoh kita saling menghargai gitu, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menurut saya sih tidak ada kurikulum yang mungkin ideal atau harusnya seperti itu, karena kita gitu ya di realitanya di lapangan itu pasti memiliki perbedaan gitu ya. Jadi menurut saya tidak ada sih misal kurikulum yang memang seharusnya seperti ini yang ideal gitu, karena tidak semua serta merta gitu merata di seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin lebih ke bukan kurikulum menurut saya. Jadi lebih ke bukan kurikulumnya yang diubah, akan tetapi proses pembelajaran dan juga kesediaan para pendidik gitu. Jadi lebih baik diberikan peluang gitu untuk para pendidik agar lebih memperbaiki kapasitas dirinya gitu, seperti itu. Ya, contohnya diberikan pelatihan dan juga lain sebagainya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya tentang pelajaran penting apa yang dapat Indonesia ambil ya dari contoh negara lain, seperti itu. Yang bisa saya lihat sih negara lain itu sangat konsisten ya akan pembelajarannya, juga keselarasan terhadap lembaga dan juga negara, seperti itu. Nah, Indonesia itu dapat belajar dari negara lain agar lebih fokus gitu terhadap misal kurikulum yang diberikan gitu. Jadi pendidik itu lebih fokus memperdalam dan mempelajari, juga bahkan mengembangkan kurikulum yang ada terlebih dahulu. Tadi tentang apakah kurikulum ini tuh dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebijakan negara. Nah, dilihat dari banyaknya yang sudah kita pelajari, mungkin kurikulum ini tuh lebih dominan kepada kebijakan negara, yang mana dapat kita lihat bahwa kurikulum ini terus naik turun, seperti itu. Jadi dan sering berubah-ubah. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya tentang perbedaan kurikulum formal
non formal dan juga informal. Nah, yang formal ini tuh pendidikannya itu lebih terstruktur dan juga terarah akan tujuan yang ada seperti itu. Nah, kalau non formal itu biasanya lebih menekankan kepada pembelajaran keagamaan dan contohnya misal mengikuti TPA di sekitar rumahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya informal itu adalah pendidikan keluarga dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Menurut saya dari ketiga pendidikan tersebut yang paling membentuk karakter itu adalah di pendidikan informalnya. Mengapa? Karena yang jelas itu di rumah itu paling lama ya, peserta didik itu paling lama, dan tadi lingkungan sekitar juga mempengaruhi hasil agama gitu ya, maksudnya kebiasaan Islam sehari-hari pada anak. Oke, pertanyaan terakhir ya, yang mana perbedaan sekolah swasta dan sekolah negeri. Pada umumnya memang patokan sekolah swasta itu harus terpatok kepada kurikulum yang diberikan oleh negara. Akan tetapi swasta ini tuh lebih diberikan kebebasan, yang mana dari visi lembaganya, juga pembentukan karakter, dan lebih menekankan pembelajaran Islam pada anak seperti itu. Jadi sama saja kurikulumnya sama dari negara, akan tetapi mempunyai ciri khas yang berbeda gitu ya, yang mana bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang mana mungkin hanya sekolah swasta seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan berbeda sepenuhnya, tapi yang sudah dijelaskan bahwasanya perbedaannya itu adalah kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah tersebut. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.